Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita sudah masuk di bulan September ya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita ada di dalam satu keadaan di mana negara kita, baru saja negara kita merayakan 17 Agustus. Ya kira-kira seminggu lebih kemudian maka terjadi kerusuhan ya, terjadi sebenarnya demonstrasi besar-besaran, tapi kadang-kadang Bapak Ibu saudara Tuhan, itu pun baik untuk kita melihat negeri kita semakin lagi lebih baik. Jadi selalu ayat Roma 8 ayat 28 itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Perspektif itu yang harus kita miliki Bapak Ibu saudara Tuhan, sehingga ketika terjadi kerusuhan kemarin maka sikap kita sebagai orang-orang percaya adalah berdoa, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuat negeri kita aman. Amin. Ya, tapi bukan juga karena kerusuhan maka kita lalu bergegas-gegas untuk berdoa, tapi setiap hari kita harus berdoa untuk negeri kita, karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu adalah kesejahteraan kita. Kalau kota kita aman, tentram, aman, damai, maka kita juga beribadah, kita berdagang, kita bekerja, kita berusaha, semuanya juga baik-baik kita. Jadi kita semua bertanggung jawab atas keadaan negeri kita, kota kita Bekasi. Puji Tuhan, bisa diatasi dengan baik sehingga hari ini kita bisa beribadah dengan baik juga di tempat ini. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk dalam topik firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, siang hari ini. Judulnya adalah penderitaan membentuk kehebatan, bukan kelemahan. Kita baca dulu ayatnya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya pergunakan Alkitab terjemahan baru, tapi memang di multimedia kita masih pakai terjemahan lama. Saya nggak tahu, tinggal lihat di Play Store apakah sudah ada, kalau sudah ada di-install. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu, cuma ada perbedaan kata. Mari kita lihat ayat yang ke-9-nya. Ayat yang ke-9-nya, nah di sana dikatakan tetapi jawab Tuhan. Kalau di sini dikatakan namun, ayat 9-nya tadi itu namun jawab Tuhan kepadaku. Jadi sebenarnya tetapi dan namun itu sama enggak? Namun dengan tetapi. Nah bahasanya lebih enaknya namun ya daripada tetapi ya. Nah jadi memang terjemahan baru ini memang bahasanya lebih lugas kalau saya lihat. Artinya sih sama. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak menjadi sesat ketika saya membaca ini Bapak Ibu baca itu. Cuman karena belum dirubah aja Play Store-nya, nanti diinstal pakai terjemahan baru. Jadi kita semua harus paham dengan itu. Mari kita baca ayat yang 9 mulai 1, 2, 3. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat judulnya ini ada kata penderitaan. Ada kata kehebatan tapi bukan kelemahan. Jadi kata penderitaan itu menurut kamus KBBI, sebentar saya buka dulu Bapak Ibu. Kita perlu lihat kamusnya. Penderitaan di dalam kamus KBBI itu adalah keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung, kemudian kesakitan atau ketidaknyamanan yang diartikan dirasakan oleh seseorang, kesengsaraan atau kesedihan yang mendalam, kemudian beban hidup yang berat, diartikan juga sebagai penderitaan yang merasa tersiksa. Beberapa sinonim dari penderitaan atau kata yang sama dengan itu adalah kesakitan, kesengsaraan, kesusahan, penyesalan, kepedihan, sengsara, penanggungan. Nah itu secara bahasa.
Tapi kalau kita lihat dari perkataan dari Rasul Paulus di sini bahwa penderitaan dia dikatakan di sana di dalam siksaan, di dalam kelemahan. Pertama di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Jadi di sini dijelaskan bahwa penderitaan, kesengsaraan, kelemahan itu karena Kristus. Nah, bagaimana kita menghubungkan penderitaan yang kita alami ini di dalam Kristus? Kan itu masalahnya. Apakah penderitaan yang kita alami sehari-hari itu di dalam Kristus atau tidak? Nah, jadi setiap kita masih ada di muka bumi ini, maka kita mengalami namanya masalah penderitaan. Amin Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai dengan masalahnya? Belum ada. Karena itu orang mati dikatakan begini, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Nah, satu pertanyaan, kenapa orang mati dibilang berbahagia? Kalau dia di dalam Kristus. Nah, jadi kalau dia menderita pun, dia harus menderita di dalam Kristus. Karena sekalipun dia nanti pada akhirnya mati, tapi dia mati di dalam Kristus. Sehingga ada kata bagi dia yang akan diberikan kepada dia, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Siapa yang mau memilih tidak ada penderitaan? Ada yang mau memilih tidak ada penderitaan lagi? Kalau Anda pilih itu, maka tinggal kita kasih firman-Nya, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu saudara Tuhan, maka kita akan melihat slide yang kedua, bahwa penderitaan itu bukan hanya satu kenyataan di dalam kehidupan manusia, tetapi juga sebuah panggilan untuk orang percaya untuk mengikuti jejak Kristus. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib, dia menderita. Dari sejak dia memberitakan Injil itu, dari sejak dia memberitakan firman Tuhan, maka dia tidak luput daripada penderitaan, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ketika dia selesai berpuasa 40 hari pun, iblis datang menawarkan kemegahan dunia dengan segalanya kepada dia. Nah, dan seterusnya, sampai dia masuk di dalam tingkat penderitaan yang paling tinggi, yaitu dia rela mati bagi dosa saudara dan saya. Katakan amin. Nah, mari kita lihat apa Kamus KBBI jelaskan tentang kehebatan di dalam judul ini. Ya, balik lagi ke yang pertama. Nah, kehebatan menurut KBBI adalah sesuatu yang dahsyat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, keistimewaan, atau yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, keampuhan, sesuatu yang efektif, kekuatan yang efektif, dan kebolehan, kemampuan yang luar biasa dalam melakukan segala sesuatu. Jadi dikatakan ini penderitaan membentuk kehebatan, bukan maksudnya kegagahan diri sendiri, tapi setelah dia melewati penderitaan itu, maka dia memperoleh sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dikatakan itu luar biasa, atau hebat, atau boleh. Jadi hebat itu sama dengan boleh. Coba kasih jempol kiri kanannya, kamu boleh. Nah, kamu hebat, ya. Kamu juara, kamu dahsyat, kamu cemerlang gitu. Amin. Nah, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Jadi kita semua ini menjadi orang-orang yang boleh di dalam Tuhan. Amin. Nah, baik, saya lanjutkan dulu. Slide yang kedua. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen yang tidak terpisahkan dari pengharapan dan kesetiaan kepada Allah. Jadi orang-orang yang menderita di dalam Kristus itu ada satu pengharapan, tetapi dalam pengharapan itu juga ada satu tindakan kesetiaan kepada Allah. Nah, itu dia Bapak Ibu saudara Tuhan.
Dan penderitaan kita terima dengan iman, membawa pertumbuhan rohani dan penghiburan dari Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, ini kata penghiburan ini Bapak Ibu sekalian Tuhan, perlu kita pahami. Penghiburan dari Allah yang selalu hadir. Jadi kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, maka setiap hari itu kita merasakan penghiburan dari Tuhan. Saya seringkali mengalami banyak tekanan. Sebagai gembala juga sama, tekanannya cukup banyak. Satu kali saya juga diomongin, satu kali juga dicaci maki, satu kali juga dihinakan. Tapi di banyak kali saya dihormati, saya dibanggakan. Ketika datang caci maki, omongan, dan perendahan, maka saya datang kepada Tuhan. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, penghiburan-Mu selalu ada bagiku. Situ air mata saya menangis. Air mata saya menangis. Karena saya yakin bahwa apapun masalah kita, Dia selalu ada dan Dia selalu hadir untuk memberikan kita kekuatan. Itulah penghiburan kita. Amin Bapak Ibu. Dan seringkali saya melihat itu sebagai sesuatu yang ajaib bagi saya. Karena ketika dalam tekanan saya datang pada Tuhan, Tuhan menolong saya. Seperti tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan hal itu akan saya terima. Tapi Tuhan sediakan ketika saya datang pada Dia. Saya percaya Bapak Ibu juga alami hal yang sama. Selalu ada penghiburan yang datang daripada Tuhan. Memang tidak semua keinginan kita harus dipenuhi. Tapi percayalah, dalam kegagalan pun Tuhan memperhatikan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya saya mau kita semua di dalam setiap kehidupan kerohanian kita bertumbuh di dalam iman. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan adalah penghiburan kita yang sejati. Yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Itu kata sejati. Kalau sejati itu tidak karena ada apa-apanya. Tidak karena motivasinya. Tapi Dia selalu ada. Karena kasih Dia menjangkau kita. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Ajaib kasih Tuhan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Alkitab memandang penderitaan itu. Slide yang ketiga. Yang pertama, bahwa penderitaan itu membangun karakter. Di dalam Roma 5 pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan yang selanjutnya menghasilkan karakter dan menghasilkan pengharapan. Ada di sana ketekunan, tahan uji. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan sampai 5 itu ada jadi ketekunan, tahan uji, dan kalau sudah sampai di sana, maka ada satu pengharapan bagi kita. Tapi di dalam perjalanan semuanya itu, kalau kita kerjakan dengan konsisten, dengan terus menerus, dengan tanpa batas, maka itu akan menjadi karakter kita. Amin. Itu menjadi karakter kita. Minggu lalu di tempat ini seorang hamba Tuhan, kawan saya, rektor dari STT Bethesda, Dr. Sihombing, dia berbicara tentang mengampuni. Bapak Ibu saudara Tuhan, kata mengampuni kan diambil dari Alkitab 7 kali 70 kali. Artinya kali itu masih ada lanjutannya, tidak terbatas. Jadi kemampuan kita untuk terus itu menjadi karakter kita. Kalau kita tidak terbiasa atau tidak konsisten di dalam perjalanan itu, ketekunan tahan uji sehingga mendapatkan pengharapan, maka itu belum tentu menjadi karakter kita. Maka enggak heran ada banyak orang yang karena tersinggung, karena sakit hati di dalam pernikahannya lalu dia break. Ada orang yang tersinggung sakit hati di gereja maka dia break.
Ada orang yang sama terhadap pekerjaannya, dia break. Nah, tapi kita harus memandang ini dari perspektif Alkitab. Karena itu kita harus tekun mengerjakannya supaya kita tahan uji dan ada pengharapan di sana, dan itu menjadi karakter kita. Karakter yang sudah biasa untuk mengalami penderitaan. Nah, kemudian penderitaan itu dari perspektif Alkitab juga sebagai pemurnian, pengudusan daripada Tuhan. Tuhan menggunakan cobaan dan penderitaan untuk menyingkapkan, memurnikan karakter seseorang, menyingkapkan ketidaksabaran, menyingkapkan kemarahan atau dosa-dosa lainnya, dan membantu orang percaya untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana itu bisa disingkapkan? Begini Bapak Ibu, kalau kita ada dalam penderitaan, tapi penderitaan itu tidak kita bawa kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah melihat di sana pemurnian, pengudusan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan dan doa, maka hadirat Tuhan ada di sana. Di dalam doa dan penyembahan itu, maka engkau datang kepada Tuhan dan di sana ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Banyak kali orang-orang Kristen dari cara berdoa yang salah, ketika dia tidak mengundang pribadi yang ketiga itu, yaitu Roh Kudus. Sehingga waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, maka dia janjikan penghibur, penolong bagi kita untuk menyingkapkan dosa, untuk menyatakan kebenaran, dan untuk menginsapkan dunia dikatakan. Maka kita perlu Roh Kudus. Sehingga kita dalam doa dan pujian itu, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara dalam hati nurani yang lembut kepada kita. Selesaikan masalahmu. Ampuni. Jangan lagi ulangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik itu. Dan semuanya itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi di dalam penderitaan itu kita diingatkan, oh jangan-jangan saya salah ya. Waktu saya dulu sakit panjang, seorang hamba Tuhan dari Tiberias, dia seorang motivator, lalu dikenalkan teman saya, lalu dia datang ke kantor saya pada waktu itu. Nah, dia datang, Pak Irwan, saya diminta temannya Pak Irwan datang ke sini. Baik loh orangnya. Saya diminta datang nemuin Pak Irwan. Wah, puji Tuhan Pak. Kalau gitu saya terima kasih Bapak sudah datang untuk mendoakan saya. Silakan berdoa buat saya. Dia waktu itu berdoa pada saya. Dia tompang tangan sama saya di kantor itu dan dia bilang begini setelah selesai doa, Pak, ada sesuatu yang harus Bapak bereskan. Apa ya Pak? Saya nggak tahu. Bapak ada satu nasar yang harus Bapak selesaikan itu, yaitu memberi uang kepada anak-anak yatim piatu, dan waktu itu benar-benar itu kenyataan. Saya janji akan memberi uang pembangunan SICC. Tapi saya menahan uang itu Bapak Ibu. Dan benar, dia bilang sama saya, Pak Irwan selesaikan itu. Terima kasih Pak, sudah mengingatkan saya. Wah, saya benar Bapak Ibu. Jadi dalam penderitaan itu pun Tuhan bisa singkapkan segala macam. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti babi yang selalu kembali kepada kubangannya, seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Kalau kita sekarang, hidup kita belum begitu baik karena dosa. Bahkan bukan karena dosa, tapi karena aditif. Kebiasaan kita merokok, kebiasaan kita menonton film porno, kebiasaan kita yang tidak baik. Ketika kita datang dalam hadirat yang kudus itu, maka dia akan menginsapkan kita. Selesaikan dosa-dosa itu. Sebab dia kudus, dia kudus, dia kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada orang yang bisa yang naik ke gunung Tuhan. Mazmur pasal yang kelima, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan tangannya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebab itu bagaimana penderitaan itu menjadi pengudusan dan pemurnian kalau
kita bawa penderitaan itu menjadi bagiannya Tuhan. Tapi kalau kita tinggal libatkan Tuhan di sana, maka itu penderitaan adalah penderitaan yang Anda sedang nikmati sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu, mulai ngerti maksudnya penderitaan di dalam Kristus itu? Halo? Ada amin? Mengerti atau tidak? Kalau itu engkau alami, lalu engkau bilang, oh saya hidup benar, saya baik-baik saja, tapi ada hal-hal yang tidak engkau bereskan, lalu kamu pikir, oh penderitaan ini datang dari Tuhan. Bukan. Tapi penderitaan itu bisa bisa kita sampaikan kepada Tuhan menjadi penderitaan yang menjadi bagiannya Tuhan. Karena kita datang kepada Dia, tapi harus di dalam posisi pemurnian dan pengudusan. Itulah yang menjadi bagian kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebagai gembala saya bilang begini, kata pengudusan. Kalau hari ini engkau sudah baik, katakanlah nilai 6 dari seluruh poin-poin itu, maka pengudusan berbicara tentang besok yang lebih baik. Besok lebih baik lagi. Besok yang lebih baik lagi. Besok yang lebih baik lagi. Itu namanya pengudusan. Sebab tidak ada orang yang bisa di muka bumi ini yang langsung suci. Langsung kudus. Dan hampir tidak ada yang boleh dikatakan dia 100% suci dan kudus. Karena kedagingannya, karena dosa daripada nenek moyang kita. Satu kali teman saya bilang begini sama saya, kenapa Yesus dibilang Tuhan? Saya bilang, karena dia tidak sama seperti manusia. Lalu dia bilang begini sama saya, Nabi saya juga suci, dia bilang gitu. Tapi dia bukan Tuhan. Saya langsung bantah, gak ada yang suci. Hanya Yesus manusia yang suci. Lah, dia manusia. Ya, tapi dia punya hakikat yang berbeda dengan kita. Dia tidak datang dari dunia ini. Dia datang dari sorga. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan dia adalah Tuhan. Wah, pada saat itu kebingungan dia. Dia mulai marah sama saya. Tapi saya bilang, hanya Tuhan yang kudus. Jadi Yesus adalah Tuhan. Karena dia datang dari sorga. Tidak ada manusia sekalipun nabi yang kudus, yang suci. Pasti ada salahnya. Tapi Yesus, dia sempurna mengerjakan semuanya itu. Sebab itu kita mau bersekutu dengan dia. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus siap untuk dimurnikan, dikuduskan. Ada banyak gagal orang dalam pengertian ini. Termasuk hal yang kecil tentang merokok, Bapak Ibu. Orang merokok kalau nggak merokok menderita rasanya. Karena saya juga dulu perokok. Waktu saya merokok mau membebaskan itu. Teman saya karena tahu saya merokok, rokok leh. Saya bilang, tar dulu dah. Udah ambil dulu. Saya ambil sebatang, saya kantongin. Waktu dia merokok, arah angin datang dari sana. Saya pikir indahnya, wanginya, enaknya gitu. Tapi saya sudah niatkan hati saya tidak mau mencemari tubuh saya dengan barang-barang ini. Saya miring ke sini. Nah, kenapa Lea nggak merokok? Enggak, saya lagi enggak ini aja. Sampai berapa lama baru mereka tahu, oh tapi saya berjuang juga dengan itu Bapak Ibu. Saya juga mati-matian mempertahankan diri saya ketika mereka mulai mengejek saya. Kau kayak nggak anak muda, banyak kali stunmu. Orang Medan itu stun itu gaya. Banyak kali stunmu. Pura-pura nggak merokok kau katanya. Jangan-jangan di kamar mandi merokok kau katanya. Saya hanya diam saja karena saya sedang mengalami satu perubahan di situ. Bapak Ibu saudara Tuhan, membuat kita lebih baik itu tidak mudah. Karena itu kita butuh Tuhan. Kalau tidak dengan campur tangan Tuhan, maka kita akan pernah berhasil Bapak Ibu. Ada orang yang berusaha dengan kekuatannya untuk berubah, tapi pasti engkau gagal. Karena kekuatanmu kata firman Tuhan tidak seberapa. Coba lihat kiri kanannya, masih kuat gak? Iya, mungkin hari ini masih kuat.
Tapi bertambahnya umur, maka engkau sudah mudah gampang masuk angin. Dan segala macam, dan segala macam, dan segala macam. Oleh sebab itu percayalah hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Amin. Nah, perspektif yang ketiga tentang penderitaan adalah tujuan dan memperlengkapi. Penderitaan dapat memperdalam hubungan orang percaya dengan Tuhan dan memperlengkapi mereka untuk pelayanan yang lebih penuh belas kasih dan bijaksana kepada orang lain. Ada kata ini Bapak Ibu, penuh belas kasih dan bijaksana kepada orang lain. Maka ketika engkau mengambil sikap untuk menjadi pelayan Tuhan, jangan pergunakan intelijensiamu atau kekuatanmu atau pikiranmu. Pakai ini, kata ini. Penuh belas kasihan dan bijaksana kepada orang. Kalau enggak engkau akan gagal. Kau tidak akan pernah menikmati menjadi pelayan Tuhan yang berbahagia. Kalau tidak ada belas kasih dan tidak bijaksana, engkau akan terus dihantui dengan pikiran yang bergejolak dalam hatimu. Jadi penderitaan di dalam Tuhan itu, di dalam perspektif Alkitab ada tujuannya Bapak Ibu. Dan untuk memperlengkapi. Saya sekarang baru tahu itu. Maksudnya bukan sekarang ini, baru setelah saya gembala, saya baru mengerti. Maafkan anak saya, biarkan dia tertidur seperti itu. Nah, biar dia menikmati hadirat Tuhan. Nah. Waktu sebelum saya gembala, saya kan sakit parah yang hampir mati itu. Jadi di ranjang penantian itu, di ranjang pesakitan itu saya nggak punya kemampuan apa-apa karena tangan saya diikat. Maksudnya itu diinpus Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kemana-mana kan. Hanya bisa di tempat tidur, hanya melihat handphone. Nah selama saya ngelihat handphone itu pagi-pagi bangun nggak tahu ngapain. Tapi bagian yang terbaik saya pilih pada waktu itu. Saya nyanyi. Karena istri saya kasih iPod pada saya. Nih, kamu dengerin aja lagu ini sama khotbah-khotbah di sini. Emang baik banget istri saya nih. Nah, jadi dia sweet-sweet gitu ya. Nah, dia kasih saya itu sehingga saya selalu colokin tuh saya dengerin. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Dalam ranjang kesakitan itu Bapak Ibu, saya selalu menangis terus kalau nyanyi itu. Tuhan, kasih setiamu, belas kasihanmu turunlah atasku Tuhan. Tuhan tolong hambamu ini. Tapi juga setelah itu kan nyanyi, setelah berdoa kan ada waktu lagi. Ngapain ya? Lalu saya saya cari semua penyakit. Karena diagnosanya kan sakitnya juga nggak jelas. Di stent ginjal, paru-paru, TBC katanya, terus prostat, CA saya tinggi, terus lambung saya yang nggak bisa makan. Wah ini gimana ini ya? Saya cari semua tentang penyakit di situ. Sekarang baru saya sadar. Seluruh pelajaran-pelajaran tentang penyakit itu saya hafal Bapak Ibu. Sehingga saya datang ke Profesor Saragi di rumah sakitnya yang GKI itu yang punya Karolus. Bukan yang sampingnya itu, depannya. Cikini. Saya datang ke sana Profesor. Dia kasih saya ini obatnya. Wah, Prof, jangan yang ini. Yang ini aja, dia kasih lagi ini. Ini juga gak cocok buat saya. Udah, kau jadi dokter gak usah kuliah katanya. Udah, kalau gitu kau udah tahu obatnya ngapain kau kesini katanya gitu. Nah satu kali setelah saya jadi gembala ini Bapak Ibu, teman saya sakit. Istrinya telepon saya, Pak Irwan tolong dong, si Koko lagi sakit gitu. Nah kalau bisa Pak Irwan ketemu dulu sama dia, biar tanya dia sakit apa. Kan istrinya gak tahu saya dokter. Dia taunya saya kan pendeta. Tapi masa orang sakit fisik disuruh datang. Lalu saya datang kepada dia. Apa sakitmu? Ya begini. Coba lihat dulu obatmu.
Saya langsung coretin. Ini jangan minum, ini jangan minum, ini jangan minum. Bertanggung jawab loh. Pendeta bisa bertanggung jawab loh. Saya bilang, cuman ini kamu minum. Tapi malam ya sebelum tidur. Udah, kamu sabar, 3 hari sembuh. Dia karena teman baik saya, dia percaya sama saya. Dia lakukan itu dan hari keempat, hari kelima itu dia telepon saya. Pak, ketemu lagi yuk katanya. Bukannya masih sakit? Enggak, udah beres. Loh kok bisa? Iya sih kemarin yang Pak Irwan suruh minum itu. Bapak Ibu, menjadi hamba Tuhan enggak tentang firman Tuhan saja yang kita bisa bagikan. Tentang kesehatan juga. Kemarin saya ngomong di anak-anak muda itu. Sebelum saya penutup 2 berkat, saya bilang kita latihan dulu dah kesehatan. Nah saya latih ada satu latihan yang setiap hari, saya pagi dan malam mau tidur saya kerjakan itu. Tapi saya nggak mau peragain dulu. Cuman maksud saya gini, kita harus latih ini betis. Karena betis ini jantung kedua yang mengatur peredaran darah kita. Maka engkau harus latih setiap hari betismu itu begini. Itu jantung kedua Bapak Ibu. Nah jadi maksudnya bukan tentang betis ini ya jadi Bapak Ibu jadi kabur. Maksud saya Tuhan akan memperlengkapi kita ketika ada dalam penderitaan itu untuk tujuan Dia dan memperlengkapi kita supaya kita penuh belas kasih dan bijaksana kepada orang lain. Saya baru sadar kenapa Tuhan kasih saya penyakit ya. Karena sebelum saya sakit itu saya seorang pemarah, istri saya tahu. Saya mudah marah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah percaya pendapat orang. Karena saya dari kecil itu cukup baik ranking saya. Jadi saya percaya dengan otak saya lebih pintar dari orang. Ternyata setelah saya mau mati, baru diingatkan, penuh belas kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau harus mengasihi sesamamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu tapi engkau membenci saudaramu, maka engkau adalah pendusta. Wah, itu Bapak Ibu saudara Tuhan, itu melatih tujuan Tuhan buat saya supaya saya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Saya percaya kita semua rindu menjadi pelayan Tuhan yang baik. Maka kenakan belas kasihan, hidup bijaksana kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kitanya. Seringkali kita mau menghakimi orang, kita mau menuntut orang, tapi Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Tuhan mau kita berdamai dengan orang. Tuhan mau kita bijaksana hidup dengan orang lain. Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya. Bagaimana pandangan psikologi dan filosofinya bahwa penderitaan itu akan membuat ketahanan melalui rasa sakit. Serupa dengan bagaimana otot fisik menguat melalui ketegangan. Nah, olahraga itu kan karena terlatih, Bapak Ibu. Ronaldo bisa nendangnya kayak pisang gitu, kayak melengkung begitu. Itu kan latih. Itu kan sudah melalui banyak fase, Bapak Ibu. Nah, serupa dengan bagaimana otot fisik menguat melalui ketegangan, ketahanan emosional dan spiritual dibangun dengan menahan mengatasi rasa sakit dan kesulitan. Jadi kalau engkau ada dalam penderitaan, itu sedang engkau melatih tahan terhadap kesakitan. Jadi sudah biasa, enggak terlalu bagaimana-bagaimana Bapak Ibu saudara Tuhan. Kalau secara emosional juga engkau mungkin dicaci maki atau ditegur dengan firman Tuhan yang keras, itu menjadi biasa kalau kita sudah ada di dalam Tuhan. Oh ya, itu sebabnya Bapak Ibu saudara Tuhan, itu akan membuat kita tahan melalui rasa sakit. Ini ada Om Boy nih saksinya nih, dia suka WA saya, Pak Gum ini begini. Anggap saja salah kirim. Memang Pak Gembala ini, dia bilang gitu. Om Boy berpikir begini, dia pikir saya dengan begitu, oh iya ya saya. Nah, jadi Om Boy bilang begini,
Emang Pak Gembala ini gak bisa dibilangin. Karena saya hanya bilang begini, anggap aja orang salah kirim. Iya kan? Kalau orang mencaci maki kita, dikirim kita, atau mungkin menyinggung kita, anggap aja salah kirim. Oh itu bukan buat saya. Kalau memang itu bukan kita. Tapi kalau itu tentang kita, maka kita harus berani untuk dikritik. Banyak orang gak berani loh dikritik. Sehingga dia hanya menerima yang baik aja. Kalau tukang kritik dia singkirin. Bukankah demikian dengan pemerintahan yang ada sekarang? Semua teman-teman ada di situ. Tapi pengkritik. Itu bukan perspektif dari Alkitab Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi itu juga secara psikologisnya dan filosofinya. Itu tidak begitu. Andai kata Tuhan Yesus lakukan seperti itu, maka semua orang berdosa pada saat itu tidak akan kesampaian firman Tuhan. Tapi Yesus tahu bahwa dia harus memberitakan itu kepada semua orang karena dia penuh belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Yang kedua, peluang untuk tumbuh. Jadi penderitaan itu adalah peluang untuk tumbuh. Kesulitan, masalah, keadaan sulit yang dibingkai ulang bukan sebagai pengalaman negatif semata, tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan. Nah, saya merasakan Bapak Ibu saudara Tuhan, kalaupun kita ada dalam penderitaan, kita hidup lebih bijaksana. Oke, dulu pernah salah. Nasi sudah jadi bubur. Tapi bubur pun kalau diolah dengan baik, bisa menjadi makanan yang enak, Bapak Ibu. Oke, Daud pernah bersalah dengan dosa. Tapi dia mau dipulihkan. Dia ngaku terus terang. Dan dia dia merendahkan diri dan dia berpuasa. Dia mau itu terbuka di hadapan Tuhan. Sama kita. Karena itu memang kita harus bertumbuh di dalam banyak hal. Di dalam kesalahan pun kita bisa bertumbuh Bapak Ibu. Enggak hanya di dalam yang benar-benar saja kita bisa bertumbuh, tapi dalam kesalahan pun bisa bertumbuh. Saya dulu mungkin banyak salah sama istri saya. Saya karena lebih pintar dari dia, saya agak jarang terima pendapat dia. Sehingga dia suka diam. Baru nanti di tempat tidur, ya kamu anggap aku orang bodoh ya. Dulu saya pikir, ya memang bodoh, saya pikir gitu. Tapi setelah saya mengerti, oh enggak. Maka orang-orang bodoh pun dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah fokus. Jangan sampai salah fokus. Perkataan orang bodoh pun itu bisa membuat perang dunia kedua loh. Itu yang terjadi dengan perang dunia kedua. Dan hampir kemarin dengan kerusuhan ini. Banyak perkataan-perkataan yang bodoh di situ. Yang kalau itu diresponi, wah bisa membakar. Untung kita menjadi orang yang bijak. Nah, jadi kita harus bertumbuh. Tapi apa yang membuat kita bertumbuh? Penderitaan. Apa yang membuat kita bertumbuh? Ya kesulitan. Apa yang membuat kita bertumbuh? Ya kesalahan. Iya kan Bapak Ibu? Maka itu perlu. Tapi bukan kita karena cari. Kalau salah ya sudah. Ada hal untuk memperbaikinya. Amin. Nah kemudian perspektifnya, psikologisnya, dan filosofisnya, pandangannya, agen perubahan dan tujuan. Perspektif ini menumbuhkan rasa memiliki yang memungkinkan individu melihat tantangan sebagai pengalaman yang berarti, yang berkontribusi terhadap tujuan dan perkembangan mereka secara keseluruhan, bukan sebagai kemalangan. Tentunya di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita melayani juga ada banyak goncangan di sana. Tapi itu, biarlah itu membuat kita mengalami satu pemahaman bahwa kita akan berubah, akan berkembang. Amin Bapak Ibu. Nah kalau saya misalnya ada selisih pendapat dengan
Pak Daily, itu justru harus kita ambil sebagai sesuatu yang membuat kita berkembang Bapak Ibu. Kalau saya ada selisih paham dengan Pak David, itu juga harus membuat kita berkembang. Bukan berarti memusuhi atau kita menolak pendapat-pendapat itu, tapi harus berkembang. Engkau harus bijak di sana. Amin. Bagaimana engkau bisa dapat itu? Engkau hanya bisa dapat itu di dalam perenunganmu dengan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan, setiap hari engkau harus ambil waktu untuk beribadah pribadi, tersungkur dengan Tuhan. Saya katakan nih Bapak Ibu bukan karena omong-omong, saya kerjakan Bapak Ibu. Apa yang saya khotbahkan ini itu saya kerjakan. Sebab kalau tidak, itu munafikun. Itu saya ngomong tapi saya nggak kerjakan. Terus karena saya kerjakan. Tapi nggak mudah Bapak Ibu. Saya ngomong begini Bapak Ibu belum tentu merespon itu. Belum tentu. Tapi saya tahu. Kalau Roh Kudus bekerja bersama-sama, maka Bapak Ibu akan mengerjakannya. Sekarang waktunya bagi kita untuk terbuka kepada Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Lakukanlah apa yang Engkau ingini dari hidupku. Setiap hari saya bicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus, beritahukan isi hatimu. Apa yang Engkau mau perbuat, apa yang aku harus perbuat untuk melayani banyak orang, untuk melayani Engkau, ya Roh Kudus. Tetapi hamba-Mu tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa pengurapan yang manis daripadamu. Selalu saya minta sweet anointing, pengurapan yang manis Roh Kudus. Karena itu yang memampukanku untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Bapak Ibu selalu butuh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti bahasa-bahasa ini. Perubahan dan tujuan. Tanpa Roh Kudus maka kita bisa menolaknya. Amin Bapak Ibu. Nah, slide berikutnya. Penderitaan mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Karena kita hidup, karena hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, karena itu penderitaan membawa kita supaya kita bergantung kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya Bapak Ibu. Banyak orang yang kalau nggak ngelihat, ya sudahlah. Salam Gunawan. Saya tadi duduk di situ. Tuhan bicara, Gunawan, dalam waktu beberapa hari, minggu ke depan kau bisa berjalan. Saya ngomong sama Tuhan tadi duduk situ. Kenapa enggak sekarang Tuhan? Kan Tuhan punya kuasa untuk membuat dia berdiri. Jawabannya ini Bapak Ibu, yang tadi ini. Bergantung kepada Tuhan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita enggak usah melihat seperti ini, menganggap kasihan ya, gak usah. Justru kita melihat Gunawan seperti ini, berbahagia ya Bu Syulan dan Pak Oi bisa menikmati ketergantungan kepada Tuhan. Anak saya sama Bapak Ibu sama Tuhan. Coba kalau mungkin dia sehat, saya belum tahu. Belum tahu saya. Apa setiap pagi harus saya tersungkur. Tapi karena dia begini, setiap pagi saya datang doa pada Tuhan, saya nangis Tuhan. Berikan dia intelijensi yang bertumbuh. Supaya dia dapat memahami setiap instruksi Tuhan. Tapi puji Tuhan. Setiap bulan kami cek otaknya sekarang. Waktu dicek pertama otaknya itu kosong. Gak ada apa-apa. Makanya dia bengong. Mulutnya mangap, matanya gak jelas kemana.
karena nggak ada sinyal di situ. Lalu kita cek bulan berikutnya, ada 1, 2, 3, tapi satu bagian doang, bagian samping doang. Nah, cek lagi bulan yang ketiga, mulai ada keributan di otaknya, seret gitu. Nah itu kalau ibu-ibu dicek otaknya itu pasti banyak keributan. Pasti Bu Lina duduk di situ lagi mikirin nanti masak siang apa ya buat Mas Adi ya. Nah, apalagi ya yang ini. Itu wanita memang lebih banyak isinya. Nah. Tapi kalau kosong justru berbahaya. Nah, jadi jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu itu bagus. Makin ruwet di situ, itu berarti dia makin top, makin boleh. Nah, itu sebabnya kita butuh orang-orang yang ruwet di isi kepalanya. Supaya dia bisa mengingatkan kita banyak hal. Saya kalau nggak diingat-ingatkan sama istri saya ini, aduh saya mungkin banyak salah. Dia selalu ingatin saya, jangan Pak, jangan, gak usah, ekonomi lagi sulit begini. Jangan Pak, begini-begini. Saya dengar, oh iya kan kepala yang ruwet itu kan banyak pengetahuannya. Kalau kepala kita ruwet isinya itu banyak pengetahuannya. Dia bisa ke sana, bisa ke sini, bisa sana. Memang benar Bapak Ibu, pas setelah keempat, ternyata dia ada satu tuh sudah, kalau tadinya cuma begini, 2 begini kan. Nah setelah bulan keempat itu udah ada yang begini, ruwet gitu. Nah coba nanti ibu-ibu mau cek ya, buktikan dengan suaminya, lebih ruwet mana isi kepalanya gitu. Tapi itu tandanya, maka Tuhan tidak pernah salah membuat firman-Nya. Aku memberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Adam, wanita, perempuan sebagai penolong. Karena keruwetan isi otaknya itu, maka dia bisa nolong. Kalau enggak mana bisa? Masa istri yang bengang-bengong mau ini suaminya, orang buta menuntun orang buta kan gak mungkin. Tapi orang yang sehat yang menuntun orang buta. Jadi kalau masih cerewet istri kita berarti sehat. Nah, coba kalau di samping istrinya, ternyata kamu ini macam loh, sehat loh. Kalau dia udah gak cerewet berarti udah gak sehat itu. Iya Maya, masih sehat ya? Puji Tuhan. Slide berikutnya. Wah udah 50 menit. Biasa, tadi anak saya udah bilang begini-begini. Nah, tapi kalau jam segini enak ya, kita lebih dari 1,5 jam juga gak apa-apa kan? Kan pulang-pulang udah lapar langsung makan enak kan? Kalau lagi lapar banget enak banget loh, walaupun makanan apapun itu pokoknya enak banget. Slide berikutnya. Penderitaan mempersiapkan kita untuk kekekalan. Jika seseorang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan kita diuji oleh api. Kalau emas maka dia tahan api itu. Tapi kalau rumput jerami maka dia akan terbakar. Yang paling parah, orang kalau sudah gak kuat dengan penderitaan bunuh diri. Maka gak sempat dia diuji pekerjaan itu. Gak sempat diuji, udah gagal duluan. Itu sebabnya firman Tuhan tentang bunuh diri Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu sudah melawan kehendak Tuhan. Maka jangan ada yang pingin bunuh diri. Sekarang anak-anak muda banyak yang pingin bunuh diri. Karena apa? Karena banyak hal-hal. Kemarin saya bicara sama panitia, waktu kita doa di bawah itu, saya waktu doa itu kan ajak mereka menyembah Tuhan. Mungkin ada beberapa yang ikut. Tuhan bilang begini, sembah, terus sembah aku. Lalu saya ajak mereka berlutut, sembah, sembah. Tiba-tiba saya melihat penglihatan kepala ular. Tuhan, apa ini? Sembah aja aku. Sembah, sembah, sembah. Beberapa mereka menangis ketika berdoa. Nah, Bapak Ibu, setelah itu saya dikasih tahu begini.
apa ya, intimidasi setan itu ya, kepala ular itu ya. Saya terus sembah, lalu saya kasih pengertian begini. Nanti kamu bicara sama mereka tentang gambar diri yang rusak dan tentang kehilangan figur Bapa, fatherless. Wah, baru saya kemarin ngomong sama siapa panitia, sama Pastor Bob juga. Banyak anak-anak muda itu yang pingin bunuh diri karena gak ada figur Bapa, figur sebagai pengayom, figur sebagai yang merasa ada kekuatan bagi dia, sehingga dia merasa lemah, sehingga dia merasa gak ada yang menolong dia. Dan juga gambar dirinya rusak, karena mungkin bapaknya tidak menjadi seperti Bapa yang di sorga, yang penuh kasih. Bapaknya itu rusak. Orang tua yang berselingkuh, bapaknya berselingkuh. Anaknya gak pingin nikah lagi, karena gambar dirinya dirusak oleh keadaan bapaknya. Itu yang terjadi dengan generasi sekarang ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang, anak-anak muda yang sebenarnya pingin bunuh diri karena kehilangan fatherless, kerusakan gambar diri. Kita gak paham kadang-kadang, karena bagi mereka gak seperti generasi kita di 50 tahun yang lalu. Kita dipukulin, dihajar, itu bagi kita gak ada masalah. Tapi anak-anak sekarang dipukul, dihajar, itu lukanya luar biasa dalamnya. Dia bisa rusak gambar dirinya gara-gara itu. Maka itu harus dipulihkan. Nah, kemarin kami kerjakan dengan panitia. Saya alami dari dekapan saya dengan anak-anak itu. Saya rasakan, wah, ada yang menjerit. Itu luapan dari sebuah keinginan yang lebih baik. Karena pada dasarnya manusia itu memang pingin lebih baik. Benar Bapak Ibu? Pada dasarnya pingin lebih baik. Itu sebabnya Blaise Pascal bilang, ahli fisika, hukum termodinamika itu. Pascal, hukum Pascal, tekanan. Dia juga ternyata senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan Alkitabiah. Dia bilang, di setiap manusia itu ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diisi oleh yang lain. Dan itu yang harus dibesarkan ruang itu. Kalau ruang itu kosong, maka jiwanya merana. Itu sebabnya ketika orang mati yang tidak percaya kepada Kristus, ruang yang kosong itu, maka itulah yang dinamakan itu hantu gentayangan. Jiwa yang merana itu. Tapi orang yang mati di dalam Tuhan, ketika jiwanya itu ada benih ilahi di sana, bahkan terang Tuhan ada di sana, maka ketika dia mati, seperti Pengkhotbah 12 itu, dari debu tanah engkau kembali ke tanah, rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sehingga jiwanya tidak gentayangan menjadi setan, menjadi apa? Bikin kekacauan. Tapi jiwanya juga tenang, dia kembali kepada Bapa. Bapak Ibu saudara Tuhan, jiwa itu, ruang itu, kita harus beri untuk diperbesar. Itulah 5 gadis yang bijaksana itu, yang pelitanya tetap menyala. Ketika jiwanya itu terus ada terang Tuhan di sana, maka firman Tuhan adalah terang, harus diisi jiwa itu. Terus isi, supaya makin bercahaya Bapak Ibu saudara Tuhan, supaya makin terang. Amin Bapak Ibu. Nah, kita harus sadar bahwa banyak orang yang jiwanya merana. Mungkin ada di sekitar kita. Tambah sadar anak kita, suami kita, istri kita. Tapi saya ingatkan dengan khotbah penderitaan ini, jiwamu harus tenang. Amin. Perhatikan sekelilingmu, jiwanya harus tenang. Amin. Nah, slide berikutnya. Kekuatan Tuhan disempurnakan dalam kelemahan kita ketika kita menaruh iman dan percaya kepadanya.
Kehadiran Tuhan adalah semua yang kita butuhkan di saat-saat lemah. Jadi Tuhan itu kita butuh ketika kita lemah, kuasa dan kecukupan yang besar ada pada kita saat kita menemukan kekuatan kita di dalam Dia dan Dia dimuliakan dan kita dapat berkata seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku akan lenyap, tetapi Allah adalah gunung batuku, bagianku selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita ulangi dari awal. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi tetaplah relung itu tadi menjadi miliknya Allah, menjadi tempat kediaman roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan ada padamu untuk beritakan kabar baik, untuk berikan kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, untuk memberikan penghiburan bagi orang-orang tertawan. Sebab tahun rahmat Tuhan akan diberikannya berlimpah-limpah kepadamu. Kalau roh itu engkau besarkan, maka rahmat Tuhan semakin besar datang kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jangan fokus pada penderitaan, tapi fokus kepada Tuhan. Slide berikutnya. Bagaimana caranya kita mengatasi penderitaan atau menanggapi penderitaan dengan pola pikir yang benar? Pertama, akui dan perjuangkan. Oke, boleh menderita, tapi saya mau berjuang dengan penderitaan itu. Bagaimana orang Cina Tiongkok, Cina mainland yang sekarang begitu maju, ketika tahun 1948 mereka begitu menderita, bahkan tanah pun dimakan. Ternyata di Kediri ada keripik tanah. Jadi tanah liat itu diiris-iris, digoreng, dimakan. Saya baru ingat, di Tiongkok juga lakukan itu. Karena pada waktu itu gak ada lagi yang bisa dimakan. Tanah pun dimakan. Tapi mereka bekerja dengan tekun, terus dikerjakan. Sekarang begitu maju Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, akui, oke, ada masalah, tapi perjuangkan. Kau terus berjalan, lebih baik. Serahkan kelemahan kepada Tuhan. Cari kehadiran Tuhan. Yang tadi saya bilang, setiap hari engkau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mau dijawab hari itu, puji Tuhan. Mau dijawab besok pun, puji Tuhan. Mau dijawab kapanpun, puji Tuhan. Amin. Karena kita tahu yang terbaik datang dari Tuhan. Amin. Nah, lalu terhubung dengan komunitas. Ini penting Bapak Ibu. Karena bagaimana engkau menjadi terang, bagaimana engkau menjadi bagian yang indah bagi orang lain, yang bisa dinikmati orang lain, engkau harus ada di dalam komunitas. Kalau kita ada kul-kul, oke, masuk dalam kul-kul. Sebab apa? Kalau engkau tidak ada dalam komunitas, maka bagaimana orang bisa lihat yang baik daripadamu? Saya dulu menjadi orang yang introvert juga Bapak Ibu. Sewaktu saya masih kuliah, saya merasa gak mau bergaul dengan orang lain. Tapi saya merasa nyaman, karena saya merasa baik-baik saja.
Sehingga satu ketika kakak kelas saya datang, kamu gak bisa menjadi orang yang untuk diri sendiri. Kalau engkau percaya kepada Yesus yang sudah memberikan dirinya bagi orang lain, engkau harus sama seperti dia. Engkau seperti dia. Wah, saya bilang, enggak lah bang. Kamu percaya enggak Tuhan Yesus? Percaya bang. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, maka hiduplah seperti dia. Seperti yang engkau percaya itu. Kalau kau tidak hidup seperti Yesus, maka engkau tidak percaya kepada dia. Anak saya berani jalan menemui saya karena dia percaya kepada saya. Tapi kalau bukan saya, mungkin dia enggak akan datang. Benar Bapak Ibu? Seperti seorang pemain sirkus yang berjalan di atas tali itu. Ketika ada seorang anak kecil mau digendong untuk berjalan di tali itu, orang bertanya, kok kamu berani? Oh berani karena dia bapak saya. Benar Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sungguh Tuhan, kau harus terhubung dengan komunitas supaya orang bisa melihat terang yang ada padamu itu. Engkau sudah hidup baik, kau sudah hidup benar, tapi bukan untuk dirimu sendiri. Itu harus dinikmati oleh orang lain. Amin. Dan kemudian percayalah kepada tujuan Tuhan. Nah, kadang-kadang tujuan kita banyak, tapi tujuan Tuhan kita belum tahu. Kemarin saya ngomong sama hambanya itu, Pak Doni, Bang, banyak tujuanmu, tapi kamu harus mengerti tujuan Tuhan. Sehingga kadang-kadang pun kau harus singkirkan tujuanmu itu demi kepentingan tujuan Tuhan. Dia bingung, Pak Gem gimana ini? Ya tinggal datang berdoa sama Tuhan. Sama, Bapak Ibu juga sama. Kita mau kan tujuan kita, tapi kita nggak tahu tujuan Tuhan. Maka kita harus minta, Tuhan, aku percaya kepada tujuanmu. Kalau kita ambil posisi yang demikian, maka kita benar di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dalam pencobaan? Nah ini kan seperti Rasul Paulus, di penjara dia nyaman-nyaman saja. Melalui perubahan, melalui perspektif yang berubah. Nah kalau selalu kita pandang masalah itu menghambat, masalah itu menjadi sesuatu yang besar, maka perspektif kita harus kita rubah. Seperti Petrus berjalan di atas air saat badai karena matanya tertuju kepada sang raja. Tapi ketika dia alihkan fokusnya, maka dia menjadi tenggelam. Ketika ada angin, dia lihat, badai, dia jadi tenggelam. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, perspektif itu mengubah segalanya. Nah sekarang dengan ini maka kita harus datang perspektifnya kepada Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya pun terus bergumul dengan ini. Tuhan, bagaimana saya terus mengarahkan pandanganku kepadamu? Kadang-kadang pandangan dunia juga sepertinya benar. Sepertinya saya harus mengikuti itu. Tapi bagaimana saya datang untuk tahu pandanganmu Tuhan? Itulah namanya perenungan, kontemplasi. Dan akhirnya engkau akan diiluminasi Bapak Ibu. Saya baru nikmati, oh iya ya. Anak-anak muda kemarin khotbah dari awal sampai dengan akhir. Entah bagaimana saya memang tidak dijadwalkan dan saya juga tidak minta dijadwal. Tapi saya merenung-renung setiap kali mereka tampil itu, apa ya pesan Tuhan ya? Apa yang Tuhan mau ya? Sehingga saya di kamar itu saya sambil merenung, Tuhan mau bicara apa sebenarnya Tuhan? Berakar, bertumbuh, berbuah, apa yang maksud Tuhan ya? Go deepers, apa maksud Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, selalu kita harus bertanya. Ketika saya berkhotbah seperti ini pun, engkau harus punya waktu dengan Tuhan merenung, berbicara dengan hati nuranimu. Apa ya Tuhan pesan itu yang harus saya kerjakan? Apa ya Tuhan yang harus saya kerjakan? Sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan. So kalau tidak ada waktu kita merenung, maka kita bias, kita pikir pandangan dunia yang lebih tepat. Tapi kalau kita ada dalam perenungan, maka kita baru bisa, oh ternyata Tuhan maunya gini. Oh maunya gini. Amin Bapak Ibu. Nah saya berhenti sampai di sini. Oke lah, slide yang terakhir saja dah supaya enak. Karena nggak enak nanti saya ditegur lagi. Khotbahnya Pak Gembala itu sebenarnya
kepanjangan. Jadi makan lebih lama tapi enak. Slide yang terakhir. Oh, gak usah lah, yang setelah ini lah. Pas yang tadi, jangan yang terakhir. Di atasnya nih. Nah ini, kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini harus melekat di hati Bapak Ibu. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Tidak ada dari manusia. Boleh engkau datang kepada gembala, kepada pengerja atau siapapun pendeta. Tapi hanya kepada Tuhan pertolonganmu. Amin. Tadi pagi saya saksikan satu kesaksian. Satu kali saya dipanggil ke rumah sakit Pluit. Ada bapak-bapak, ada kakek lah saya bilang. Sakit, dia kanker prostat, stadium akhir. Saya datang ke sana. Waktu saya lihat, orangnya berwibawa. Kenapa saya bilang berwibawa? Panjang mukanya. Telinganya besar. Ini penuh hikmat nih. Gimana mau ngomong nih gitu. Lalu saya bilang kepada dia, karena saya bingung, karena dia bukan Kristen. Tapi gimana doainya? Nah, selalu saya bilang sama dia, Bapak percaya kepada Yesus? Apa itu Yesus? Kenapa saya harus percaya? Waduh, ini saya mulai dak-dikduk nih. Namanya ini bisa perdebatan ini. Saya bilang begini, kalau Bapak percaya kepada Yesus, Bapak disembuhkan. Tapi kalaupun Bapak tidak sembuh, Bapak akhirnya mati, Bapak diselamatkan. Dua pilihan yang terbaik Bapak Ibu. Kalau sembuh, karena Yesus. Kalau mati, masuk surga. Dia bingung dengan perkataan saya itu. Lalu dia bilang begini, bagaimana saya percaya kepada Yesus? Tolong ceritakan pada saya. Saya tidak bisa ceritakannya. Hati Bapak sendiri yang menerimanya. Oh kalau gitu ajarin saya, biar saya menerimanya. Oke, baik. Kalau gitu saya tuntun dengan doa ya. Dia ikutin saya. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, penolongku. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dari mana datang pertolongan kita? Hanya dari Tuhan. Kalau penyakitmu sekalipun gak disembuhkan, tapi engkau pasti masuk surga. Tapi kalau disembuhkan, engkau bersuka cita juga karena Yesus baik sama kamu. Kalaupun masalahmu, penderitaanmu belum sampai saat ini, tapi percaya janji Tuhan. Ada yang baik yang engkau terima. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita semua bangkit berdoa. Haleluya.